Salam Skapsa Bisa. Skapsa, bertemu lagi dengan saya Rosita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa tetap jaga stamina karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Oke pelajar Skapsa, kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ingat, Raja Wali tidak akan terbang tinggi dengan sayap kupu-kupu. Artinya, jika kamu memiliki tujuan yang tinggi, maka usaha yang kamu lakukan pun harus besar. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis bentuk barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait barisan dan deret aritmatika. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar susunan bangku pada stadion olahraga. Yang kedua adalah gambar susunan bangku yang disusun secara vertikal. Lantas, apa hubungannya gambar tersebut dengan barisan aritmatika? Kemudian, perhatikan gambar kalender pada bulan Agustus 2020 berikut ini. Pada angka yang diibu lingkari, terdapat angka 1, 8, 15, dan seterusnya. Jika kalian perhatikan, terdapat pola pada bilangan tersebut. Ya, polanya adalah penjumlahan 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 7 sama dengan 15 dan seterusnya. Yang kedua, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Pada pola pertama terdapat 8 lingkaran. Pada pola kedua terdapat 6 lingkaran. Pada pola ketiga terdapat 4 lingkaran dan seterusnya. Jika kalian perhatikan lagi, maka terdapat pola pada barisan tersebut, yaitu jumlah lingkaran selalu berkurang 2. Jadi, pola pada barisan aritmatika berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang bagaimana jika kalian diminta untuk menghitung nilai dari suatu barisan pada suku ke-100, suku ke-200, ataupun suku yang lebih dari itu? Jika kalian menghitungnya secara manual, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kalian bisa menggunakan rumus berikut ini. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN di sini disebut dengan suku ke N. Sedangkan A disebut dengan suku pertama, B adalah beda antar suku. Jika polanya penjumlahan, maka B-nya adalah positif. Jika polanya pengurangan, maka B-nya negatif. Contoh soal. Suku ke-20 dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah. Nah, dari sini kalian dapat menentukan hal-hal yang diketahui dari soal. Dari soal dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 2, sehingga A sama dengan 2. Kemudian B sama dengan 3, karena polanya adalah penjumlahan 3. Dan N sama dengan 20, karena yang ditanya adalah suku ke-20. Karena yang ditanya suku ke-20, maka kalian dapat menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sehingga U20 sama dengan 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali B. Ibu yakin kalian pasti sudah bisa menghitungnya. Sehingga kita dapatkan bahwa U20 sama dengan 59. Artinya, suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 59.
Setelah kalian memahami barisan aritmatika, kita akan belajar tentang deret aritmatika. Perhatikan kasus berikut ini. Tabungan pada bulan Januari sebesar 20.000, pada bulan Februari sebesar 40.000, pada bulan Maret sebesar 60.000. Besarnya tabungan setiap bulan selalu meningkat Rp20.000 dari bulan sebelumnya. Besar tabungan setiap bulannya adalah 20.000, 40.000, 60.000, dan seterusnya. Lalu, jumlah tabungan seluruhnya adalah 20.000 ditambah 40.000 ditambah 60.000 dan seterusnya. Dari dua hal tersebut, dapat kita bedakan bahwa yang pertama tadi itu disebut dengan barisan aritmatika, sedangkan jumlahnya disebut dengan deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah dari setiap suku-suku pada barisan aritmatika. Untuk menghitung jumlah n suku, kalian bisa menggunakan rumus ini. Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Sn di sini adalah jumlah n suku. A adalah suku pertama dan B adalah beda antar sukunya. Sebagai contoh, jumlah 10 suku dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah. Dari soal tersebut, dapat kalian kumpulkan informasi bahwa suku pertamanya adalah 2. Kemudian, bedanya antar suku adalah 3. Kemudian, karena yang ditanya adalah jumlah 10 suku, maka n-nya sama dengan 10. Dan karena yang ditanya adalah jumlah, maka kalian harus menggunakan rumus Sn. Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Kita masukkan semua informasi yang kita dapatkan tadi. Kemudian dihitung sehingga kalian dapat menemukan bahwa Sn sama dengan 155. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 155. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Sekarang kalian coba kerjakan tugas-tugas berikut pada buku matematika kalian. Soal yang pertama adalah, tentukanlah suku ke-15 dari barisan 4, 7, 10, dan seterusnya. Soal yang kedua, tentukanlah suku ke-30 dari barisan 32, 28, 24, dan seterusnya. Soal yang ketiga, tentukanlah jumlah 10 suku dari barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Soal yang keempat, tentukanlah jumlah 20 suku dari barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Soal yang kelima, perhatikan kasus tempat duduk pada gedung bioskop. Jika kalian sudah paham, maka kalian nanti dapat menghitung jumlah seluruh kursi pada gedung bioskop tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh sosial media kamu jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.